Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fiddin. Kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Di video kali ini kita menagih janji sama Bang Budi yang katanya akan menjelaskan tentang pertanyaan di video yang lalu. Yang alhamdulillah video tersebut yang berjudul Ruh itu ditonton ribuan kali di channel kita ini, alhamdulillah. Untuk itu langsung kita tagih janji sama orangnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Video baru diposting, ya kan? Alhamdulillah apresiasinya ribuan orang yang nonton. Alhamdulillah gitu. Artinya pembahasan tentang ruh itu banyak yang suka ya barangkali ya. Kita lihat ya. Walaupun kata Allah jelas pengetahuan ruh itu sedikit sebenarnya. Iya, tapi banyak justru karena sedikit itu mengundang penasaran. Iya. Kan gitu ya. Tengok yang bahas kok malah berbelangkon ya kan. Ini muslim apa enggak ini? Kira-kira gitulah ya kan. Tapi alhamdulillah pertanyaan juga banyak itu Bang, macam-macam. Ya kan di kolom komentar itu. Iya, saya tahu juga. Tapi kan semua insya Allah kita jawab itu kan. Ya, tapi kan kita mau lanjutin ini apa jawab pertanyaan ini? Lanjut yang kemarin di video, di akhir video itu mau kita bahas. Pembahasan ya. Ke depan kita bahas ini ya. Abang bilang itu kemarin kan. Iya. Lanjut aja Bang. Ya. Jadi kalau kita review sejenak lah, yang kemarin itu kan kita membahas tentang proses peniupan ruh. Ya. Kemudian ada muncul pertanyaan dari Hakim kemarin, bagaimana dengan penciptaan kita berikutnya? Itu kan Adam kemarin kasusnya. Kemudian saya angkatlah satu ayat di Al-A'raf 172 kemarin kan. Nah, disitulah sebenarnya proses ya. Kalau proses biasanya dalil-dalil yang diambil oleh para ustadz juga yakini gitu. Iya, boleh dibuka aja lah langsung kita kan supaya enggak terlalu. Al-A'raf 172 ya Bang ya. Iya. Al-A'raf 172. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Stop dulu sampai situ. Ingatlah ketika Robmu mengambil min bani Adam dari anak-anak keturunan Adam. Yang diambil apa? Lanjut langsung aja ayatnya. Min zuhurihim. Nah, di situ di zuhurihim itu kan diterjemahkan dengan tulang sulbi ya. Iya. Padahal kata zuhur itu kan ya zuhur lah, zuhur zahir. Nyata, zohir ya, jelas, zohir, yang nampak gitu lah ya, jelas gitu. Mana kondisi zuhur itu terang gitu. Iya betul. Nah, tiding aling-aling gitu. Artinya ada yang diambil dengan jelas, dengan terang. Nah, gitu ya kalau kita mau terjemahkan. Zuhurihim ya. Nah, coba lanjut lagi dulu ayatnya dulu. Dzurriyyatahum washhaduhum ala anfusihim. Nah, dari tiap-tiap generasi. Dzurriyyah itu artinya generasi penerus. Nah, dari Adam itu artinya anak-anak Adam itu kan dikatakan generasi penerus. Ya termasuk kita hari ini kan gitu kan. Kita Bani Adam memang. Nah, apa yang diambil yang tadi itu? Wa ashadahum ala anfusihim. Kesaksian. Sahadah mereka kan gitu kan. Karena wa ashada itu kan sahadah. Kesaksian dari tiap-tiap anfus mereka. Dari tiap-tiap naf mereka. Nah, kalau kita gabungkan kata naf itu kemarin karena prosesi di sini ini kan pengambilan kesaksian pada janin. Kalau kita bahas kemarin ada di dalam rahim ibu kita yang kemarin kita jelaskan, itu prosesnya kan kalau berdasarkan hadis kan di 120 hari atau ya kalau di hadis itu ada 40 hari terbentuknya nanti 4 bulan nutfah gitu-gitulah ya. Ya kira-kira 4 bulan lah gitu kan. Nah, ini sebenarnya kejelasan yang jelas yang dimaksud duhur itu kesaksian itu sebenarnya. Yang jelas itu tadi. Jadi wa'id akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingat ketika Robmu mengambil dari anak-anak Adam. Dari keturunan Adam. Min durihim dengan jelas. Dengan terang. Dengan terbuka kalau kita dari tiap-tiap generasi itu. Artinya keseluruhan ini, keseluruhan. Artinya semua yang janin itu semua melalui proses ini sebenarnya. Wa ashadahum ala anfusihim. Dari tiap generasi tadi
dari tiap zuriyah tadi Iya. itu, sahadah-sahadah mereka lah yang diambil ini. Jadi dari tiap-tiap nab. Jadi kalau kita mau simpulkan hari ini sebenarnya. Jadi sahadah ini ikrar lah. Sahadah itu Iya. kan sama dengan ikrar, komitmen. Komitmen ya, betul. Jadi semua manusia iya. Jadi hari ini setiap individu, setiap yang namanya manusia hari ini pasti melalui proses ini gitu. Coba lanjut ya, apa bunyi sahadahnya itu, komitmennya itu, ikrarnya itu. Coba baca kelanjutan ayatnya. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Robmu? Bukankah aku, iya. Itu pernyataan Allah. Artinya secara langsung setiap individu kita di alam rahim ibu kita itu kita mendengar pernyataan dari Allah ini. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Robmu? Allah Ar-Rabb. Sebagaimana yang saya jelasin di video yang lalu, ya. Allah Ar-Rabb. Allah sebagai pendidik. Ya, betul. Apa jawaban kita di sana? Qalu bala syahidna. Ya, benar. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami. Dan itu menjadi ikrar kita, Kim. Di itu posisi kita di alam rahim, Bang. Iya. Jadi semua ulama berpendapat seperti itu. Satu suara ya, sama. Satu suara. Artinya dari semua generasi kita itu, generasi Adam itu setelah Nabi Adam itu anak-anak cucunya, ya di situ kita bersandar. Ini di alam rahim ini. Nah, iya, oke. Nah, gitu dia. Alam rahim ya. Iya. Jadi alam rahim itu udah bersaksi kita ya. Iya. Makanya Rob kita gitu. Ketahuannya di mana? Coba perhatikan lagi kelanjutan ayatnya dulu. Antakulu yaumal qiyamah. Agar atau supaya engkau tidak mengatakan pada satu ketika nanti pada hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami tidak menjadikan, kun itu kan jadi ya, tidak menjadikan. Apa yang dijadikan tadi itu, ikrar tadi itu, tidak membuktikan ikrar yang sudah kita lakukan gitu. Atau kita tidak komitmen dengan komitmen yang pernah kita lakukan dengan Rob itu. Dan kami termasuk orang-orang yang lalai terhadap pernyataan ini gitu. Jadi nanti satu ketika kalau ada hari ini di antara kita beralasan, beranggapan bahwa kita belum pernah kenal Rob. Inilah ayat yang membantah itu semua. Pernyataan-pernyataan itu. Bahwa kita sudah pernah dikenalkan Rob. Bahkan kita bersaksi. Iya. Dan kita akuin itu. Iya. Memang pernyataan dari Allah. Bukankah aku ini Robmu? Tapi kan kita melakukan kesaksian dengan itu. Iya. Ya, benar. Bahwa engkau Rob kami. Itulah sahadah yang kita lakukan. Itulah komitmen. Itulah ikrar. Gitu ya. Nah, itu tadi kan terjadi ketika di alam ruh, Bang. Betul. Nah, terus ketika kita sudah dilahirkan, kan gitu kan? Iya. Manusia ini kan sifatnya terbatas, Bang. Nggak termasuk ingatan gitu kan? Iya. Kan gitu kan? Iya, betul. Itu ada kemungkinan terlupa nggak itu? Gitu. Ini yang saya katakan kemarin. Kita kaitkan aja dengan kajian kita kemarin bahwa ruh itu sebenarnya kan fitrah. Ya. Arti fitrah itu kan alami, murni, suci. Kan gitu kan? Makna lain dia bisa polos. Betul. Kan gitu kan? Polos ya sebagaimana anak-anak. Nah, saat kita perhatikan aja ya. Saat kita dilahirkan ke dunia, lihat anak-anak lah. Kita barangkali kalau lihat kita sendiri kan nggak bisa. Kita lihatlah, Hakim kan udah punya anak. Bagaimana anak Hakim ketika dilahirkan? Dengan tingkahnya, dengan tingkah polanya itu. Kita senang-senang aja. Betul. Karena kepolosan mereka. Itu menandakan dia fitrah masih kondisinya. Kondisinya masih fitrah. Hanya saja apakah kalau kita kaitkan dengan ini nanti kita lari ke sana, kenapa? Pernah ingat nggak satu hadis Rasulullah yang familiar sih hadis itu? Kalau nggak salah saya kira-kira redaksinya kulu mauludin alal fitrah. Setiap manusia, setiap anak yang dilahirkan itu dalam kondisi fitrah. Fitrah ya. Polos, suci, kan gitu kan? Murni sebenarnya dia kan. Alami, kan gitu kan? Fa abawahu,
kalau nggak salah hadisnya seperti itu ya Pak, bahwa ini disebabkan orang tuanya lah bahasanya itu. Orang tuanya lah. Yang menyebabkan anak itu menjadi disebut di hadis itu Yahudi, Nasrani atau Majusi dia. Itu yang apa tadi di akhir ayat itu filin itu. Jadi kita kaitkan lah. Kenapa hari ini ya, saya korelasikanlah hadis ini dengan kesaksian atau ikrar kita tadi yang menyatakan bahwa benar engkau itu Robku, Allah Ar-Rob. Nah, proses ketika kita dilahirkan hari ini, akhirnya kita luput. Makanya saya katakan kemarin kita lepas dari pendidikan yang Allah lakukan. Betul. Sebenarnya kita lahir pertama udah fitrah. Betul. Hanya saja orang tua kita yang pola pendidikan yang dibuat oleh orang tua kita, akhirnya kita gak lagi dalam didikan Allah itu. Akhirnya mengarahkan kita. Ya kalau kita beruntunglah kita hari ini dilahirkan dari rahim seorang ibu yang muslim. Ya, betul. Bagaimana dengan mereka-mereka yang dilahirkan tidak dari orang muslim? Maka bisa lari ke Nasaro, bisa lari ke Yahudi, bisa lari juga ke Majusi gitu dia. Ya, betul. Jadi pola pendidikan ini sebenarnya. Maka pentingnya kenapa Allah mengenalkan diri sebagai Rob itu di situ. Nah kita hari ini lepas dari itu. Kita yang melepaskan diri gitu. Ya. Kita bukan menyalahkan orang tua kita. Alhamdulillah tadi ya, satu sisi kita lahir dari rahim orang tua yang Islam kan gitu. Ya. Tapi nggak bisa kita pungkiri juga keislaman yang dimiliki oleh orang tua kita kadang-kadang terbatas. Yang akhirnya nggak bisa mendidik kita ke arah sana. Kan gitu kan? Betul, apalagi anaknya banyak ya. Kira-kira gitulah. Tapi kan gini, ya kita bukan menyalahkan orang tua kita. Alhamdulillah hari ini mereka juga sebenarnya sudah berupaya mendidik kita tetap pada jalur Rob ini. Kan gitu kan? Mengarahkan kita ke Allah. Hanya saja ya kita tahu sendirilah orang tua kita bagaimana kan gitu kan. Kita berterima kasih lahir. Kita juga nggak pernah menyesal lahir dari rahim ibu kita. Betul. Karena melalui situ kita kenal, hari ini kita bisa duduk di sini kan gitu kan. Karena bisa nyampaikan sesuatu dari itu tadi. Nah, jadi saya pikir hari ini inilah sebuah prosesi sebenarnya. Kalau kemarin Adam, ini yang terjadi di kita hari ini generasi berikutnya. Secara sunatullah begini terus. Ya. Jadi kalaupun kita simpulkan, jadi setiap manusia hari ini tidak bisa beralasan dengan kalimat tadi di akhir kalimat itu enggak. Walaupun pada hari kiamat nanti kita lalai dengan hal ini, nggak bisa kita beralasan seperti itu. Karena kita udah dikenalkan Rob. Makanya seyogyanya hari ini setelah dilahirkan, kalaupun hari ini kita terbawa dengan pendidikan yang notabene tidak mengarahkan kita kepada Allah, jadi kita balik. Kan gitu kan? Betul. Nah, nanya lagi Bang. Itu kan kita bersyahadatnya, kita menyaksikan, kita membenarkan pertanyaan Allah tadi lah gitu kan. Bahasan itu tuh di alam ruh. Setelah itu karena kedoifan kita segala macam kan, kelalaian kita kan lupa dengan bahwa kita pernah bersaksi itu. Nah, lantas hari ini ketika kita memang kayak gini lah, Hakim sendiri kan kalau nggak dibahas di sini juga nggak tahu kalau dulu pernah bersyahadat seperti itu kan gitu kan. Lantas kiat apa yang harus Hakim buat lah untuk juga, oh iya, aku dulu pernah bersyahadat nih. Gitu dalam ruh. Cuman kira-kira. Nah, disinilah menariknya sebenarnya kenapa kalau saya kembalikan kepada lafaz alastu birobbikum itu sebenarnya. Allah mengenalkan dirinya sebagai pendidik, sebagai pentarbiyah, kan gitu kan. Satu di antara proses yang Allah lakukan, itu satu di antaranya dengan diturunkannya kitab, diturunkannya Rasul ke kita. Nah hari ini, saya pribadi harus akui, sebagaimana Hakim rasakan juga tadi. Artinya gini, kalau nggak ada kitab, dari mana kita hari ini tahu kita pernah bersyahadat? Kan setelah kita baca kitab itu, akhirnya kita tahu di Al-A'raf 172 ini Allah jelasin bahwa kita pernah bersyahadat loh. Nah ini rahman rahimnya Allah, ini Allah sang pendidik itu saya katakan Allah itu maha segala-galanya. Betul-betul Allah itu sayang sama kita. Inilah proses pendidikan Allah. Supaya kita ingat lagi, Allah turunkan Rasul, dibekali lagi dengan kitab.
Maka supaya kita nggak lupa dengan itu. Maka senantiasa kan Allah mendidik kita sebenarnya. Betul. Dengan cara-cara Allah tentunya. Betul, betul, Bisa betul, kita betul. melalui kita, bisa kita dengarkan dari Rasul, bahkan bisa dari alam ini Betul. gitu. Nah ini hebatnya itu. Inilah satu alasan kenapa tadi cantiknya itu Allah menggunakan Allah Ar-Rabb ketika Allah Arab, betul. mengenalkan itu. Jadi nggak berhenti Allah dari alam rahim tadi, terus sampai lahir pun kita udah apa ini goyang, meleng, lalai dan seterusnya karena orang tua tadi alasan seterusnya lah. Allah kenalkan lagi diri. Nah makanya kalau kita lihatlah dalam sejarah itu kan orang-orang yang bersama Rasul dulu kan bersahadat kembali ya mereka. Artinya penguatan lagi lah yang mereka lakukan di alam yang berbeda, di alam dunia ini gitu. So, asyhadu alla ilaha illallah. Kan karena Rasulnya pada saat itu Rasul Muhammad, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tentu kan gitu. Di akhir ayat Bang, itu kan ada agar tidak ada lagi tuntutan ke depannya. Kira gitulah yang kupahami ya dibaca di akhir ayat itu. Gofilin ya, agar kami tidak mengatakan nanti kami termasuk orang-orang yang lalai. Artinya apa? Bersyahadah udah di bawah naungan Ar-Rabb pula. Kan gitu kan? Terus apa namanya? Nanti ya harusnya kan ini tadi udah dibekali dengan kitab dan dengan Rasulnya sekalian sebagai bentuk rahmat rahimnya Allah. Ini sebenarnya udah cukup ini sama kita untuk ngarungi kehidupan ini kan gitu kan. Tapi itu tadi kok di gambar akhir tadi kan berarti bakal ada memang orang-orang yang jadi ghafil gara-gara ini. Ada. Kan gitu kan. Nah, dan komplainnya itu nggak berlaku. Iya, sebenarnya bukan komplain sih. Allah udah antisipasi kenapa ini dilakukan. Dari mulai alam ruh, alam dunia, nanti juga dengan segala perangkat untuk proses pendidikan terhadap manusia itu berjalan di dunia. Kan gitu kan? Ya dengan diturunkan kitab, Rasul dan seterusnya lah. Kan gitu. Upaya Allah itu mendidik manusia itu sendiri. Kan gitu kan? Supaya kita tidak tadi termasuk orang-orang yang mengatakan diri kita, aduh aku lalai, aku nggak pernah jumpa Rob dan seterusnya, aku nggak dapat pendidikan. Apalagi kita mengatakan hari ini aku nggak sempat apa ya, yang cuman aku ngaji nggak dari kecil, nggak ada alasan itu semua. Karena semua itu udah ada di dunia ini, udah dibekali Allah semua gitu. Itu upaya-upaya Allah yang upaya lakukan untuk apa ya? Untuk kita tetap berada pada tarbiyahnya Allah. Baik melalui kitab dan melalui alam gitu. Nah kalau gini Bang misalnya dia udah pula menyangka lah, dia juga udah ngerasa kalau dia tuh ghafil, lalai ya. Iya. Nah, ada nggak sih satu ayat ya kan yang bisa menggugah kesadaran lah gitu. Udah jauh aku nih. Nah, udah nggak sesuai nih, udah ghafil aku nih. Jadi muncul kok gini ya? Nah, gitu ada nggak kira-kira? Ya pasti ada lah di Quran itu. Artinya kan Quran itu sebenarnya kalau kita rajin baca itu mampu sebenarnya menggugah kita semua gitu, menggugah. Baik apapun lah yang kita rasakan hari ini, solusinya semua ada di Quran. Betul. Kan gitu kan. Tapi kalau bab ini, misalkan bab lalai hari ini, artinya kita sudah sedang jauh dari tarbiyahnya Allah, dari pendidikannya Allah itu. Bahkan kita pendidikan yang kita lakukan justru tak mengarahkan kita ke Allah ini, kan gitu kan. Lebih ke arahnya dunia gitu kan. Kalau itu pertanyaannya, ya ada, enggak. Panjang tuh ayatnya Bang. Ya lumayan lah, mana ada pembahasan kita yang pendek artinya. 15 menit nggak mungkin cukup lah ya. Nggak cukup lah, kita bahas sesuatu ya nggak apa-apa kalau mau dilanjutkan ya. Enak kalau potong-potong part 2 ya kan. Gitu ya. Langsung aja sekali nanti kita panggil. Gitu ya, udah nggak apa-apa. Nanti kita solusi lah kita katakan. Allah beri solusi. Allah bukan apa ya? Allah memberi solusi dari tiap-tiap ayat itu. Bahkan ya ayat yang saya pahami ayat itu cukup familiar gitu. Barangkali semua orang tahu lah itu. Hanya saja barangkali secara pemaknaan yang agak sedikit berbeda lah ya. Berbeda. Oke. Kita note, kita catat bahwa ini jadi pembahasan kita sama Bang Budi di video berikutnya. Gitu ya? Oke. Alhamdulillah itu tadi penjelasan yang cukup membuat merenung setelah ini. Loh, dulu pernah bersyahadah nih. Dan ku iyakan kalau boleh syahidna. Waduh.
karena doi lemah wa hari ini, diingatkan Allah pakai Rasul, Nabi dan Rasul, pakai kitab lagi, enggak juga. Kalau jadi gofil nanti ujung emang kelewatan. Kira-kira gitu lah ya kan. Iya, iya. Tapi juga ada antisipasi tadi yang mau bilang ya. Ya, udah. Kita tagih insya Allah nanti janjinya di video berikutnya. Untuk video kali ini sekian dulu dari kami. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa terus aktifkan loncengnya supaya bisa dapat notifikasi video berikutnya yang kita upload. Itu saja. Binasri minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.